Baik, kita lanjutkan materi terkait fungsi analitik yang berikutnya terkait dengan teorema-teorema yang ada pada limit fungsi. Di sini ada beberapa teorema yang sejatinya sudah kita pelajari di limit fungsi di bilangan real, dan perlu dipahami bahwa ternyata sifat-sifat limit fungsi hampir secara keseluruhan itu berlaku juga pada fungsi kompleks. Seperti pada bagian yang pertama ini menunjukkan bahwa fungsi kompleks fz ini bisa dipandang sebagai jumlahan dari dua buah fungsi real di bidang R2 ya. Sehingga kalau kita nyatakan bahwa f ini adalah u ditambah IV dan z itu adalah x plus y, serta z0 dan w0 dinyatakan seperti ini ya, maka limit dari ux, y di mana x dan y-nya itu menuju ke x0 dan y0 secara berturut-turut, artinya x ke x0, y ke y0, dan juga limit dari v untuk x dan y-nya menuju ke x0, y0 itu sama dengan v0. Ini akan memiliki sifat yang ekivalen, atau jika hanya jika berlaku juga bahwa limit fz itu sama dengan w0. Nah, buktinya tidak saya buktikan, namun di sini seakan-akan kita bisa melihat bahwa limit fz untuk z menuju z0 ini sama aja dengan mengatakan bahwa limit dari u x, y ditambah i v x, y untuk x dan y-nya itu menuju x0, y0. Nah, seperti ini. Jadi kayak dijumlahkan seperti biasa. Jadi dapatnya limit u ditambah i dikali limit v. Tentu saja di sini x, y ya yang bergerak ke x0, y0, yang di kanan juga sama menuju x0, y0. Nah, kalau ini dia memiliki limit ya, artinya limitnya adalah u0 dan i v0 ya, berarti ini kan sama juga dengan si w0 gitu ya. Jadi mengakibatkan si limit fz itu sama dengan w0. Nah, kemudian di teorema berikutnya ini terkait dengan aturan aljabar ya, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Bahwasanya penjumlahan dari limit fungsi juga sama ya, bahwa limit f ditambah f kecil ditambah f besar itu sama dengan limit f kecil ditambah limit f besar gitu ya, karena yang ini adalah w dan yang bagian sini ini adalah limit dari f besar. Begitu juga perkalian dan pembagian sama kurang lebih. Jadi sifat-sifatnya mirip. Lalu ada juga limit yang menuju ke tahingga. Nah, limit menuju ke tahingga atau di ketahinggaan itu ada beberapa kondisi ya, bahwasanya suatu limit fungsi itu menuju tahingga ketika x-nya menuju z-nya menuju titik tertentu apabila, nah di sini dikatakan apabila limit dari 1 per f untuk z menuju titik tadi adalah 0. Kemudian kalau limit z menuju tahingga, maka yang dirubah itu adalah z-nya. Lalu kalau dia limit f z-nya sama dengan tahingga, untuk z-nya menuju tahingga, maka z-nya kita bisa perhatikan akan menuju 0 dan f-nya juga menjadi 1 per f gitu ya. 1 per f seper z. Nah, seperti itu. Nanti kita akan gunakan saja buktinya. Kita bisa lihat di sini contoh dari teorema tadi ya, bahwa ingin ditunjukkan bahwasanya limit dari i z tambah 3 per z tambah 1 itu sama dengan tahingga. Nah, ini berlaku kapan gitu ya, berarti kita perlu menunjukkan apakah limit dari i z tambah 3 per z tambah 1 untuk z-nya menuju negatif 1 itu sama dengan, ini seper ya, 1 per ini sama dengan 0. Atau kita bisa tulis juga limit dari z tambah 1 per i z tambah 3 untuk z-nya menuju min 1 itu harusnya sama dengan 0. Nah, kalau kita langsung masukkan sebenarnya tidak menjadi masalah gitu ya. Kalau kita langsung masukkan, kita akan dapatkan bahwa hasilnya adalah
min 1 tambah 1 per I kali min 1 tambah 3 itu sama dengan 0. Gini ya. Nah, kalau ingin menunjukkan buktinya, tentu kita harus mencari tahu. Ya, kalau kita ingin membuktikan. Kalau kita ingin buktikan ya kita pakai yang epsilon. Untuk setiap epsilon positif, ada delta positif. Yang bagaimana gitu semikian sehingga si IZ tambah 3 per Z tambah 1 per IZ tambah 3 dikurang 0. Ini kurang dari epsilon untuk setiap jarak dari Z dengan min 1 itu kurang dari delta. Nah, ini yang perlu dicari, tapi enggak dalam mata kuliah ini saya tidak menuntut Anda untuk menggunakan pembuktian. Jadi cukup mencari apakah benar bahwa limit dari 1 per FZ-nya itu menuju 0. Kemudian untuk yang nomor 2 itu adalah limit diminta adalah menunjukkan bahwa limit 2Z tambah I per Z tambah 1 untuk Z-nya menuju tahingga itu sama dengan 2. Nah, ini gimana? Yang kita gunakan teorema tadi, kita cari limit limit Z menuju 0 dari 1 per Z. Jadi Z-nya kita ganti dengan 1 per Z. 2 dikali 1 per Z tambah I per 1 per Z tambah 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita operasikan. Ini menjadi limit Z menuju 0 dari 2 ditambah IZ per Z per 1 tambah Z per Z. Nah, ini kita bisa coret gitu ya. Karena hasilnya sama. Z per Z nanti jadinya 1. Ini menjadi limit 2 ditambah IZ per 1 tambah Z untuk Z-nya menuju 0. Nah, ini tinggal kita kalkulasi saja, kita hitung hasilnya adalah 2 tambah I dikali 0 per 1 tambah 0 sama dengan 2. Maka limit dari 2Z tambah I per Z tambah 1 untuk Z menuju tahingga itu adalah 2. Seperti itu ya. Bisa dipahami semoga.